Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 11 Kota Banda Aceh akan melakukan demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3 terkait materi coaching untuk supervisi akademik. Kami akan saling berganti peran sebagai observer, coach, dan juga coachee. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nova. Selamat siang Bu Nur. Terima kasih sudah hadir hari ini. Jadi sesuai dengan rencana kita ya Bu Nova akan melakukan proses coaching nanti dengan coach Ibu ya. Iya benar. Nah jadi perkenalkan saya observer untuk proses coaching Ibu nanti. Nah sebelum kita melakukan coaching Bu Nova ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan terkait hal-hal yang akan saya amati selama proses coaching. Nah sama-sama seperti kita sudah ketahui bahwasanya hal yang poin penting yang akan saya amati adalah penggunaan prinsip coaching yang berhubungan dengan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah juga terkait dengan kompetensi coach itu sendiri, yang pertama present, kehadiran penuh sebagai coach, dan juga mendengarkan secara aktif, dan juga bagaimana coach nanti memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berpotensi gitu ya. Nah tidak kalah pentingnya juga Ibu, ada hal penting yang akan saya amati, yaitu alur dari coaching itu sendiri. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta yang terkait dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab gitu. Nah saya rasa Ibu sudah oke ya dengan hal itu Bu ya? Oke Bu, sudah oke. Saya insya Allah saya sudah oke dengan penerapan atau konsep-konsep yang dijelaskan tadi. Baik. Insya Allah besok saya akan menerapkannya dengan sesuai dengan tahapan-tahapan. Oke, baik ya. Berarti sudah cukup jelas Bu ya. Nah sebelum kita ini ada pertanyaan satu Bu terkait dengan kompetensi yang akan saya amati tadi nanti. Kompetensi mana nih nanti dalam proses coaching yang ingin Ibu terapkan lebih dalam gitu, yang ingin jadi penekanannya gitu Bu? Baik Bu Nur Kamisa. Jadi penerapannya untuk besok itu kompetensi inti yang saya terapkan nanti itu ketiga-tiganya ya Bu ya. Ketiga-tiganya Bu ya. Oke. Itu yang pertama itu kehadiran penuh. Nanti di mana agar saya memunculkan kehadiran penuh agar bisa menghadirkan utuh bagi si coaching nanti. Iya. Kemudian juga saya mendengar aktif, sebagai mendengar aktif dan menyimak. Dan kemudian saya harus menerapkan pengajuan pertanyaan yang berbobot. Iya. Kemudian juga percakapannya itu harus sesuai dengan alur kita. Itu yang dimulai dengan adanya pertanyaan, tujuan ya yang pertama ya Ibu ya. Kemudian identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Itu yang akan saya tingkatkan nanti Ibu. Oke, berarti secara konsep sepertinya Ibu udah cukup menguasai Bu ya. Nah satu pertanyaan terakhir Bu sebelum kita mulai coaching, indikator bahwasanya Ibu merasa proses coaching Ibu tuh berhasil, Ibu tandai dengan apa itu? Mungkin dengan kalau dilihat dari tingkat keberhasilannya ya Bu ya, kalau saya akan melihat tingkat keberhasilannya nanti bahwa si coach ini nanti akan menemukan solusinya sendiri. Baik. Dan kemudian di bagian yang terakhir di tanggung jawab, dia juga nanti akan melakukan strategi atau rencananya setelah coaching berhasil. Baik. Saya rasa Bu Nova cukup siap untuk proses coaching besok ya Bu ya. Terima kasih, berarti sampai jumpa besok. Mudah-mudahan coachingnya nanti berhasil. Oke, selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Nur. Iya. Selamat siang Bu Yus. Selamat siang Bu Nova. Gimana nih, apa kabar? Alhamdulillah saya sehat Bu Nova ya. Tapi ini ada yang mengganjal nih yang membuat saya pusing. Gimana nih? Apa nih yang mau diselesaikan? Apa ada masalah Bu Yus? Iya Bu Nova, ini terkait pembelajaran saya di kelas nih Bu Nova. Ada apa nih kira-kira? Gini, jadi kan saya selama beberapa hari ini jadi nggak bersemangat nih mengajar di kelas. Karena sepertinya kan pembelajaran saya seperti itu aja, sehingga saya lihat anak-anak juga jadi nggak bersemangat. Mereka pun kalau saya ngajar mereka asik ngobrol,
melihat itu kan jadi saya lebih nggak bersemangat lagi nih Bu Nova. Oh gitu ya Bu Yus ya. Berarti di sini Bu Yus mau menceritakan tentang siswa yang di kelas ya, yang dimana di pembelajaran Ibu siswa itu tidak bersemangat ya Bu ya. Jadi kira-kira nih tujuan dari percakapan kita hari ini nih apa yang mau Ibu hasilkan? Itulah Bu Nova, saya ingin berbincang dengan Bu Nova nih, tapi sebelumnya minta maaf juga ya, saya udah mengganggu waktu Bu Nova. Saya berharap dengan berbincang dengan Bu Nova hari ini, saya bisa menemukan solusi nih, solusi supaya ke depan pembelajaran saya itu bisa membuat anak-anak lebih semangat lagi. Oke Bu Yus, nggak apa-apa ya Bu Yus ya. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi, anak-anak itu nggak bersemangat ya di dalam pembelajarannya. Kira-kira di selama ini ataupun sebelumnya Ibu pernah nggak ada upaya atau strategi yang pernah Ibu lakukan di dalam pembelajaran untuk mengubah anak-anak ini supaya anak-anak ini bersemangat? Ada nggak? Memang sih Bu Nova, selama ini kan saya dalam pembelajaran itu banyak menjelaskan ya, saya banyak di depan menjelaskan, anak-anak mendengar penjelasan saya, tapi itulah Bu Nova, anak-anak suka bosan gitu, jadinya waktu saya ngajar, saya jelasin, anak-anak juga ngobrol di belakang. Oh gitu ya, gitu. Berarti Ibu sudah berupaya ya, sudah pernah berupaya, sudah pernah mencoba ya, melakukan perubahan di dalam pembelajaran. Apa ya? Ada sih Bu Nova, saya ada mencoba buat ice breaking tuh di awal pembelajaran. Tapi kan setelah itu ketika saya menjelaskan, anak-anak juga menjelaskan sendiri di belakang. Padahal ada juga sih saya buat PPT ya, saya tampilkan. Tapi semangatnya sebentar aja gitu, mau fokus mendengarkan saya. Oh gitu ya Bu. Walaupun Ibu sudah merencanakan, sudah membuat upaya, usaha, tapi tetap masih minim ya Bu ya. Semangatnya itu masih belum nampak sepenuhnya ya Bu ya. Jadi ngomong-ngomong nih Bu Yus, dari upaya yang sudah Ibu pernah lakukan nih, kalau dilihat dari tingkat keberhasilan Ibu itu dari skala 1 sampai 10. Kira-kira itu Ibu di posisi di mana tuh? Sepertinya saya masih di posisi 5 nih Bu Nova. 5 ya. Jadi maunya Ibu di posisi mana? Paling tidak kan Bu Nova, di awal-awal ini saya bisa melakukan perubahan sampai di posisi 7 lah. Posisi 7 ya, dari 5 posisi 7 ya. Baik Bu Yus, berarti kita kan harus ada peningkatan ya, nggak mesti harus langsung ke 10. Maunya kita kan langsung ke kita maunya berhasil ya sampai ke 10. Jadi di tingkat-tingkat dulu ya Bu ya. Oke Bu Yus, ini nih Bu Yus, saya mau tanya nih, pernah nggak Ibu mengamati siswanya di saat pembelajaran Ibu, kapan siswa itu bersemangat? Udah pernah nggak? Pernah nggak ya? Oh iya Bu Nova, ada, itu pernah tuh ketika materi teks prosedur. Saya ingat sekali itu, anak-anak saya minta untuk membuat percobaan. Jadi itu kan modelnya saya buat model project seperti itu. Jadi mereka itu saya tugaskan menulis teks prosedur. Nah, jadi sebelum mereka menulis teks prosedur, mereka tuh buat dulu tuh percobaannya. Setelah buat percobaan, mereka baru menulis langkah-langkah yang udah mereka lakukan percobaan tadi. Ya Bu Nova, di situ kan saya lihat anak-anak bersemangat mereka. Mereka kompak belajarnya dalam kelompok itu. Sangat bersemangat sekali mereka. Oh, apalagi kan hasilnya kan saya suruh buat video tuh, video percobaannya. Iya, mereka senang tuh Bu Nova. Oke Bu Yus ya. Jadi mereka senang ya dengan pembelajaran yang lebih menarik ya. Berarti di sini siswanya lebih estetik ya Bu ya, menurut Ibu ya. Mungkin ya Bu Nova, mereka bosan ya dengar saya berceramah setiap hari ya. Mungkin mereka ingin ada sesuatu perubahan yang membuat lebih menyenangkan untuk mereka ya. Jadi dari hasil pengamatan Bu Yus nih tadi,
Kira-kira nih ke depan nih, apa strategi Ibu atau rencana Ibu untuk melakukan perubahan? Berarti kan Bu Nova, saya itu harus lebih banyak mengaktifkan anak-anak ya. Berarti jangan saya yang lebih aktif. Berarti kan model pembelajaran saya itu harus saya ubah supaya anak-anaknya lebih aktif daripada saya. Mungkin saya harus banyak memvariasikan model dan metode pembelajarannya ya. Oh gitu ya. Oke. Jadi nih dari yang saya lihat ini Ibu kayaknya sudah mendapatkan solusi ya, Iya, nih Bu Bu ya. Nova, saya udah bersemangat ya. Oke Bu, jadi kira-kira nih kapan nih Ibu mau melakukan perubahan? Mungkin besok ya, mulai besok saya akan mencoba menulis kembali modul ajar saya ya, merubahnya supaya pembelajaran itu menggunakan metode yang lebih mengaktifkan anak-anak. Mungkin yang seperti tadi itu juga bagus ya, model project based learning. Jadi anak-anak di situ kan lebih aktif ya. Iya, mungkin saya mulai memperbaiki modul-modul ajar saya dulu nih Bu Nova. Oke, Bu Yus. Jadi ini Bu Yus, Ibu ini sudah berusaha ya, nanti mau berupaya mau merubah strategi atau rencana yang mau Ibu lakukan ke depannya. Kira-kira nih Bu, apa nih langkah awal? Maksudnya siapa yang membantu Ibu nanti? Ada nggak yang membantu Ibu nanti di sekolah ataupun di mana gitu? Iya, sepertinya kan ada tuh satu orang teman saya di sekolah. Saya pernah sih lihat beliau mengajar. Saya lihat anak-anak tuh senang gitu, anak-anak nampak aktif gitu kan. Nanti saya coba minta bantuan beliau untuk membantu saya ya, merevisi kembali modul ajar saya. Terus juga saya mungkin belajar ini ya, beliau itu jago tik loh Bu Nova. Mungkin saya bisa belajar dari beliau merancang bahan ajar ya supaya bisa saya tampilkan menjadi lebih menarik ya. Oke, Bu. Berarti Bu Is ini sudah bersemangat sekali ya, untuk melakukan perubahan ke depannya. Jadi untuk di akhir nih percakapan kita nih, saya mau tanya nih, apa nih yang Ibu dapat dari percakapan kita? Saya jadi semangat nih Bu Nova nih. Saya udah menemukan ya solusi ya. Udah terbayang ide-ide baru nih di kepala saya nih untuk membuat pembelajaran yang menarik untuk anak-anak saya nih. Semoga saya juga lagi jadi lebih semangat ya. Iya, oke Bu Yus. Oke Bu Yus, mungkin percakapan kita di sini ya, sampai di sini ya Bu Yus. Mudah-mudahan rencana Ibu itu sukses nantinya, dan jangan lupa nanti setelah berhasil sharing, dibagi lagi, karena kan pembelajaran seperti yang Ibu sampaikan tadi itu memang dominan ya, anak-anak itu memang seluruhnya guru-guru itu merasakan hal yang seperti Ibu sampaikan tadi. Mudah-mudahan nanti hasilnya nanti bisa diceritakan kembali ke saya. Ya Bu Nova, nanti juga saya minta waktu Bu Nova nih. Kalau saya ada kendala nanti kita bisa berbincang-bincang lagi. Oke Bu Yus. Oke Bu Yus, terima kasih. Ya terima kasih kembali Bu Nova. Atas sharingnya juga, saya dapat pengalaman juga dari Bu Yus. Mungkin cukup kita hari ini Bu Yus. Ya terima kasih sekali lagi Bu Nova Terima atas kasih waktunya. kembali. Selamat siang Bu Nova. Selamat siang Bu Nur. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat nih. Gimana perasaannya setelah coaching? Alhamdulillah senang Ibu Nur. Gimana proses coachingnya tadi menurut Bu Nova gimana? Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Sepertinya si coach ini sudah mendapatkan solusi dari saya gitu sebagai coach. Nah, di sini saya juga sudah menampilkan mungkin dengan hasil dari si coach tadi mendapatkan solusi. Nah, itu karena adanya kompetensi yang sudah saya terapkan di situ. Itu saya sudah memunculkan kehadiran penuh di situ, mendengarkan aktif. Kemudian saya juga sudah berusaha memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik. Berarti
kayaknya saya nggak terlalu sulit lagi nih untuk memberikan hasil evaluasi terhadap proses coaching tadi ya, karena ibu udah merasa sendiri gitu ya. Nah jadi menurut pengamatan saya juga tadi Bu Nova sudah melakukan proses coaching dengan baik sekali, di mana ibu sudah melakukan alurnya dengan baik sesuai dengan alur Tirta tadi. Nah kemudian pertanyaan-pertanyaan yang ibu munculkan juga tadi sangat mengarahkan coaching untuk bisa menemukan jawabannya sendiri. Tadi luar biasa, di ujung tadi saya perhatikan sampai coachingnya menemukan jawaban itu, ekspresi happy-nya itu keluar gitu ya. Jadi itu luar biasa Ibu, semoga dipertahankan kompetensi coach ini untuk proses coaching-coaching selanjutnya gitu. Jadi luar biasa, tidak ada hal yang harus saya berikan feedback secara secara yang harus diperbaiki secara dalam, enggak, karena secara umum sudah luar biasa nih, sudah oke. Jadi tinggal pengembangan saja, penguatan dan jam terbang yang lebih tinggi. Pasti Bu Nova akan menjadi coach yang luar biasa. Oke, terima kasih Bu Nova untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi observer pada proses coaching kali ini. Sampai jumpa lagi Bu Nova kapan-kapan untuk pada proses coaching selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu. Iya. Bu Yus, selamat siang Bu Nova. Gimana nih? Sudah siap kan untuk melakukan coaching besok? Insya Allah siap. Oke. Jadi di sini nanti saya akan menemani Ibu sebagai coaching. Nah, di sini kompetensi yang akan saya menilai itu nanti Ibu harus memunculkan kehadiran penuh terhadap si coach ini. Kemudian Ibu juga harus mendengarkan aktif atau menyimak dengan maksimal. Kemudian juga Ibu harus mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya. Nah, yang terakhir, Ibu nanti yang akan saya nilai tahapan-tahapan dari coaching itu, Ibu harus menggunakan alur Tirta, di mana ada tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan tanggung jawab nantinya. Nah, sampai di sini Ibu paham apa yang saya sampaikan Ibu? Paham Ibu? Oke. Nah, dari kompetensi coaching ini Ibu nanti kira-kira nih apa yang mau Ibu kembangkan di sini nanti supaya si coaching itu bisa menghadirkan apa ya? Dari ketiga kompetensi coaching tadi yang Ibu sebutkan, saya ingin fokus pada mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Seperti itu ya Bu ya. Oke, baik Bu. Nanti berarti Ibu yang akan Ibu kembangkan adalah pertanyaan yang berbobot ya, supaya nanti si coachnya juga akan memberikan solusi sendiri mungkin ya sebenarnya ya. Oke Bu, sampai di sini Bu. Sampai jumpa untuk pertemuan di berikutnya, di hari berikutnya. Mudah-mudahan coaching ini nanti berjalan dengan lancar. Oke Bu Yus, ada yang lagi yang disampaikan Bu? Oke, terima kasih. Selamat siang Bu Yus. Selamat siang Bu Nur. Bu Yus, ada waktu nggak? Oh ada Bu Nur, ada punya. Saya butuh curhat nih sama Bu Yus. Oh boleh, boleh Ya. Boleh Bu ya? Iya, iya. Saya mau cerita-cerita sedikit tentang masalah di kelas. Gitu. Oh iya. Kira-kira nih apa nih dari hasil perbincangan kita Bu Nur, menghasilkannya apa nih? Saya kepingin nanti ada solusi buat saya untuk masalah yang saya hadapi sekarang terkait dengan terkait dengan gairah anak dalam belajar di kelas gitu Bu. Jadi seperti mungkin Ibu bisa kasih bantu saya untuk masalah trik, teknik atau apalah gitu Bu. Oh gitu ya. Jadi Bu Nur ingin ada tips dan triks baru ya untuk pembelajaran di kelas. Iya benar. Memangnya gimana nih masalahnya? Jadi gini Bu, saya cerita ya Bu ya. Iya boleh. Nah jadi saya mengajar di dua kelas yang berbeda. Jadi saya guru bahasa Bu. Nah jadi saya mengajarkan materi yang sama tapi di kelas yang berbeda. Nah jadi satu kelas itu untuk kompetensi keahlian untuk jurusan kalau bahasa kita lama Bu, itu akuntansi. Nah yang satu lagi itu jurusan desain komunikasi visual DG, jurusan DKV, maaf. Nah jadi yang saya heran kan Bu, saya mengajar materi yang sama. Nah kemudian ya sama saya mengajarkan gimana saya ngajar di AK, begitulah saya ngajar di DKV.
Tapi pada kenyataannya saya menemukan hasil yang berbeda, gitu. Hasil yang berbeda maksudnya kok keterserapan yang saya berikan di anak akuntansi itu sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan, bukan sedikit sih Bu, agak lebih tinggi dibandingkan dengan yang di DKV. Itu yang membuat saya kenapa gitu. Nah, itu jadi merasa gagal di kelas DKV ini. Itu yang membuat saya nggak nyaman. Kepikiran ya Bu ya. Benar, benar. Jadi mungkin Bu Nur bisa nih sedikit cerita nih sama saya. Bagaimana proses pembelajaran selama ini di dua kelas? Ini kan kelasnya beda ya. Beda. Gimana sih pembelajaran Bu Nur selama ini di dua kelas berbeda ini? Kalau dari segi pembelajaran, teknik dan sebagainya itu ya saya nggak membedakan, karena kalau sesuai dengan modul yang sudah kita buat, ya kan, sesuai dengan modul yang kita buat. Nah jadi ya seperti yang saya sampaikan tadi Bu, saya ngajar di akuntansi pakai gaya A, ya itu ya juga gaya A gitu. Cuman ya saya merasa itu yang the best lah. Maksud saya memberikan, saya berpikir dan saya berpendapat bahwa saya teknik yang saya gunakan itu the best gitu. Nah kok heran gitu di kelas, dan itu sering kali terjadi di kelas yang di kafe, satu lagi di kelas animasi gitu. Berarti selama ini apa yang Bu Nur lakukan di kelas A itu juga yang Ibu lakukan di kelas B ya? Tapi hasilnya beda. Menurut Ibu nih selama belajar pembelajaran berlangsung, bagaimana respon keduanya? Kedua kelas ini? Responnya itu tadi saya merasa gagal, salah satu dari segi responnya juga. Di kelas akuntansi responnya lumayan baik. Apa yang saya sampaikan ada respon. Nah yang di kelas DKV ya mereka seperti nggak mau respon. Jadi apa yang saya beritakan ya santai aja, duduk. Nah kalau di teksnya itu dibaca kemudian coba dijawab, ada 3 soal gitu, udah santai aja gitu. Paling cuma 1, 2 orang, 3 orang yang merespon. Mereka ketika sampai jam waktu selesai sudah siap. Enggak juga ya, mereka ya gini gitu aja. Berarti banyak yang tidak respon ya? Iya. Mungkin yang respon itu aja ya Bu? Iya. Itu pun ya biasanya ya biasalah Bu, cuma ada cewek 3 orang 4 orang di dalam itu ya cewek-cewek aja yang respon gitu. Coba nih ya, mungkin Ibu bisa ingat-ingat kembali nih. Pernah nggak ketika pembelajaran Ibu siswa-siswa di DKV ya tadi ya? Iya, DKV itu pernah nggak mereka itu responnya tidak seperti mungkin lebih bersemangat, mereka antusias, pernah tidak? Kapan ya? Yang pernah terjadi itu pada pada materi describing person. Itu saya pakai gambar, kemudian anak-anak itu saya suruh mendesain sendiri gambarnya di DKV nih Bu ya, kemudian mereka presentasikan dengan kemampuan mereka kan jago Photoshop, Adobe, mereka jago. Nah mereka gunakan itu. Nah untuk materi itu mereka bagus sekali. Bu, apa mungkin karena karakter anaknya yang berbeda ya? Maksudnya gini, tadi saya nggak sampaikan ke Ibu bahwasannya di akuntansi itu dominannya cewek. Cowoknya sekelas cuma 2. Nah, tapi DKV itu kebalikannya. DKV itu kebalikan, semua cowok. Nanti di kelas cuma 2 atau 4 atau 5 orang ya cewek dari 36 siswa di kelas itu. Berarti dari cerita Bu Nur tadi saya bisa simpulkan berarti ini 2 kelas ya. Lebih banyak, yang satu lebih banyak perempuan, yang satu lebih banyak laki-laki. Benar. Mungkin itu kali Bu yang masalahnya. Karena kalau cowok disuruh baca teks kayaknya agak-agak gimana ya Bu ya, mereka agak sedikit mungkin membosankan buat mereka. Bisa jadi itu Bu Nur ya. Berarti di situ Bu salah saya. Kenapa saya harus menyamakan? Benar Bu. Kenapa saya harus menyamakan metode ataupun teknik pembelajaran saya di akuntansi dengan di DKV? Anak akuntansi kan cewek, mungkin karakternya mereka sukanya ya memang
nggak bergerak ya, diem gitu ya. Jadi mereka lebih mau kalau Lebih dikasih kalem stres, ya. dia lebih kalem. Hmm. Nah, kalau DKV anak laki-laki kalau bisa bergerak, kalau bisa kita kasih bola di dalam kelas dan lompat-lompat gitu Bu ya. Mungkin harus yang lebih menantang Bu ya. Berarti gitu Bu. Berarti materi saya, teknik saya itu salah. Teknik saya salah. Nah jadi makanya kayaknya saya harus perbaiki teknik nih Bu. Teknik pembelajarannya saya akan bedakan. Gitu. Ya, baik Bu Nur. Mungkin udah ketemu ya, Iya. akar persoalannya ya. Udah terbayang Bu, udah terbayang. Terima kasih. Ya. Nah kira-kira nih ada rencana apa yang akan Bu Nur lakukan ya? Yang sudah pasti saya harus merubah itu pola pikir saya yang menyamakan antara dua kelas tadi karena profil belajarnya beda-beda Iya. gitu ya, karena kelas itu berbeda. Jadi otomatis saya akan menggunakan teknik yang berbeda untuk dua kelas yang berbeda itu, mudah-mudahan berhasil Bu gitu. Apa nih mau dimulai nih perubahannya? Segera Bu, segera kalau bisa besok, besok langsung ya. Saya sudah happy nih ya. Kira-kira untuk langkah awalnya Bu Nur perlu bantuan nggak nih? Perlu bantuan siapa? Sangat. Ada teman saya satu namanya Eva ya, dan beliau banyak referensi untuk masalah teknik pembelajaran yang membuat kelas lebih aktif. Jadi mungkin saya akan banyak konsultasi dengan teman saya itu. Ya, mungkin dapat ide-ide kreatif yang Baik, baru ya. baik. Benar-benar Bu. Iya, iya. Baik, Bu Nur tadi udah menemukan solusinya, Iya. udah juga menentukan kapan mau memulainya. Iya. Ya, saya berharap apa yang udah Bu Nur rencanakan ini bisa dilakukan ya dengan semaksimal mungkin sehingga bisa memperbaiki pembelajaran di kelasnya dan Mudah-mudahan Ibu mendapatkan hasil pembelajaran yang lebih baik lagi ya. baik Ibu. Ke depan saya tunggu nih cerita selanjutnya. Akan saya telepon Ibu, nanti kita tentang keberhasilannya nih. akan sharing Bu. Iya, baik, saya tunggu. Memang saya butuh Ibu lagi nanti untuk masalah berbagi. Iya. Kemudian mungkin ada kendala lagi, mungkin nanti saya akan minta tolong Ibu lagi Iya, untuk silakan, membantu Bu Nur. saya. Silakan Bu Nur hubungi saya lagi ya. Iya. Terima kasih Bu Nur atas Sama-sama, ceritanya saya hari banyak ini. terima kasih juga Ibu sudah bantu saya membuka pikiran saya. Terima kasih Ibu, selamat siang. Siang, Bu. Selamat siang Bu Yus, Ya, sampai jumpa siang. kembali Iya. setelah melakukan coaching ya Bu Yus ya. Hmm. Gimana perasaannya Bu Yus setelah melakukan Ya, coaching? alhamdulillah saya udah lega ya, senang udah selesai coachingnya. Gimana hasilnya nih? Apa yang Ibu dapatkan setelah melakukan coaching? Ya, saya sudah bisa ya. Tadi saya berlatih mengembangkan kompetensi saya, mendengarkan aktif dan menyampaikan pertanyaan berbobot. Baik ya Bu Yus, benar ya Bu Yus ya, seperti Ibu Yus sampaikan tadi, saya juga sudah memperhatikan Ibu, sudah melihat Ibu bagaimana Ibu melakukan coaching. Nah, di sini Ibu sudah memunculkan atau menanyakan tujuan terutamanya. Dan saya juga melihat Ibu Yus sudah juga melakukan identifikasi terhadap si coaching. Sampai-sampai saya melihat si coaching ini terbuka ya untuk menceritakan permasalahannya. Nah, setelah itu saya juga melihat Ibu Yus sangat mendengar aktif ya, mendengar aktif dengan penuh, sudah menyampaikan strategi, rencana dan juga tanggung jawab terhadap si coach tadi. Bagaimana si coach nanti akan melakukan rencananya ke depan. Oke Bu Yus, mungkin coaching Bu Yus ya saya sudah melihat sangat bagus ya. Mudah-mudahan ke depan ditingkatkan lagi Bu Yus untuk coaching-coaching yang berikutnya. Gimana? Ada lagi yang mau disampaikan Bu untuk masalah si coaching? Tidak Bu, sudah. Oke Bu Yus, sampai jumpa lain waktu. Mudah-mudahan apa yang direncanakan si coaching itu berhasil dengan baik dengan arahan Ibu Yus tadi. Terima kasih juga Bu Nova. Oke, selamat siang Bu Yus. Selamat siang. Halo Bu Nur, apa kabar nih? Alhamdulillah baik Bu Yus. Ini saya lihat Bu Nur mau melakukan coaching ya hari ini. benar. Iya. Tapi sebelumnya nih ada yang mau saya sampaikan ke Bu Nur. Boleh ya Bu Nur ya? Baik Bu, boleh silakan. Jadi nanti saya selaku observer akan menilai proses coaching yang Bu Nur lakukan. Baik. Nah, saya akan menilai apakah sudah sesuai belum dengan alur kita. Apakah Bu Nur sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Iya. bisa mendengarkan aktif, Iya. dan juga bisa menggali potensi coach ya. Baik.
Kira-kira nih kompetensi apa nih yang akan Bu Nur kembangkan sebagai coach pada coaching kali ini? Baik Ibu, dari poin-poin yang akan Ibu amati nanti, mungkin yang ingin saya tekankan lebih dalam di saya, yang harus saya latih lebih dalam itu dari kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berpotensi sehingga coachee bisa terarah untuk menemukan potensi pada dirinya gitu Bu. Itu yang harus saya latih banyak nanti gitu. Berarti fokus pada pertanyaan berbeda. Iya, tapi dengan tidak mengabaikan dua kompetensi lainnya gitu Bu. Baik. Pada coaching kali ini indikator ketercapaian yang akan Bu Nur capai itu apa? Otomatis yang saya inginkan itu adalah keberhasilan si coachee menemukan jawaban atas kendalanya. Jadi saya akan sangat merasa berhasil ketika coachee datang dalam keadaan sedih, mural, tapi setelah berbicara dengan saya, dia keluar dengan wajah happy gitu Bu. Jadi saya merasa di situ saya akan merasa sangat berhasil gitu. Berarti ketika dia coachee itu berhasil ketika dia menemukan solusi. Iya benar Ibu. Baik Bu Nur, mungkin cukup sampai di sini ya. Selamat melakukan coaching, Iya. semoga berhasil ya Bu Nur. Terima kasih Ibu atas supportnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Nova. Silakan. Ya, gimana Ibu? Ini Bu, saya minta waktunya nih Bu. Boleh dengan senang hati. Tidak lama Bu, paling 15 menit atau 20 menit. Baik. Apa yang bisa saya bantu? Boleh dengan senang hati. Saya pun lagi kosong ini. Saya mau diskusi nih. Saya di sekolah nih ada kendala sedikit ya. Sebenarnya bukan kendala saya aja sebenarnya Bu. Itu kendala semua warga sekolah seperti guru ya. Baik. Di sekolah juga itu ada kendala di tentang kebersihan anak-anak di sekolah. Soalnya kesadaran terhadap kebersihan lingkungan di sekolah itu anak-anak itu belum sepenuhnya gitu. Baik, berarti ini sekolah sedang menghadapi masalah tentang tingkat kesadaran siswanya untuk masalah sampah ya Bu ya. Jadi gini Bu Nov, kira-kira tujuan bicara kita hari ini mau dapat apa nih? Apa yang ingin dihasilkan? Setidaknya saya mendapat solusi lah nanti mungkin dengan saya berbincang dengan Kita ibu, usahakan ya. saya mendapatkan arahan mungkin ya, saya dapatkan solusi bagaimana nanti anak-anak di sekolah itu bisa menjaga kebersihan dengan kesadaran mereka sendiri tanpa harus diarahkan. Baik. Mudah-mudahan nanti ada pencerahan ya. Tapi sebelum sampai ke sana nih Bu Nova, bolehlah cerita sedikit bagaimana keadaan siswi atau siswa di masalah kebersihan tentang sekolahnya saat ini. Boleh diceritakan sedikit bagaimana? Kalau ini yang paling utama Bu tentang siswa ya. Dulu kesadaran siswa dalam membuang sampah ini itu masih sangat-sangat minim. Bahkan mereka sudah diarahkan setiap hari pun mereka sudah diarahkan setiap hari pun juga belum ada kesadaran penuh. Masih juga suka membuang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya. Baik itu. Jadi itu yang di sekolah. Sekolah selain tadi meningkatkan kesadaran tadi, apa saja lagi yang sudah dilakukan oleh pihak sekolah? Kalau di sekolah semua guru ya Bu ya mengingatkan itu sudah selalu ya, kami mengingatkan dan mengarahkan. Kemudian di sekolah pun sudah berusaha untuk menyediakan tong sampah itu yang dekat lah misalnya. Tadi bisa tempat misalnya di depan kelas, kemudian di kantin itu ada beberapa, kemudian di lingkungan sekolah juga ada. Tapi itu juga anak-anak itu kesadaran untuk buang sampah ke tempat itu belum ya. Padahal sekolah sudah melaksanakan semaksimal mungkin nih, sudah terus mengingatkan, mungkin pasang spanduk sana, pasang spanduk sini, himbauan, juga sudah memfasilitasi dengan tong sampah yang cukup di banyak tempat ya Bu ya. Tapi sampahnya berada di luar tong Bu ya. Area berarti
ada sedikit apa ya, maksudnya ini ada masalah lain ini. Sekarang fasilitas sudah, diimbau juga sudah. Kalau boleh tahu Ibu, karakter anaknya gimana nih? Maksudnya boleh cerita, tadi kan kita dari pihak sekolah nih. Nah sekarang dari karakter anak-anak, SMP ya Bu ya? Iya, boleh cerita sedikit gimana? Ibu ya, apa namanya? Memang karakter anak-anak di situ dominannya, misalnya kalau kita lihat ya Bu ya, itu dominannya itu anak-anak itu berasal dari lingkungan sekolah juga. Oke. Dan orang tuanya itu kebanyakan memang mulung. Oh oke. Ya. Kemudian setelah saya amati Bu, saya kan pernah pergi juga ke rumah mereka mengunjungi. Home visit ya? Iya. Itu memang sampah-sampah yang sudah diambil oleh orang tua mungkin Bu ya. Itu memang diletakkan di samping-samping rumah, sekitaran rumah gitu. Jadi saya melihat ini apa namanya seperti pembiasaan ya Bu ya. Saya memikirkan seperti itu Bu, karena di sekolah walaupun sudah diarahkan, sudah diupayakan tong sampah itu diletakkan di tempat yang terada enak dibuang gitu, tapi tetap mereka tidak ada kesadaran. Karena di rumah tadi udah terbiasa ya dengan ini. Itu pikiran saya bukan kita ya. Ya seperti itu Bu, kebiasaan mereka mungkin kebiasaan ya dari rumah. Karena kalau saya pikir Bu, karena duit buat mereka Bu, di apa, sampah-sampah di rumah itu duit. Tadi Ibu bilang backgroundnya orang tua atau wali murid itu banyak yang pemulung ya. Iya gitu. Jadi iya Bu, banyak pemulung jadi ya apa, sampah tadi dihasilkan nanti bisa menghasilkan uang ya Bu. Jadi mungkin di sekolah ya seperti itu, walaupun sudah diarahkan, tapi kalau di rumahnya mungkin di lingkungannya di sekitarnya juga nggak ada kebiasaan, itu mungkin juga masalah ya. Cuman yang ada kita pahami tadi dari cerita Bu Nova, seperti yang saya sampaikan tadi, di rumah itu sama membuat mereka sampah itu adalah uang gitu ya. Sampah itu adalah uang, karena kan mereka kumpulin botol tadi Bu ya, botol, kertas. Bu Nova tadi lihat langsung ya di rumah ya, lihat langsung di rumah. Jadi mereka tumpuk-tumpuk, kesannya tidak rapi, mungkin agak beraroma juga sedikit, dan mereka sudah biasa dengan seperti itu. Jadi ketika di sekolah ada yang berserakan juga terasa biasa saja gitu ya Bu ya. Nah jadi kan Bu, dengan karakter seperti itu gimana itu Bu, kalau memang semuanya sama saja? Tapi yang harus Ibu pahami tadi, coba mereka punya konsep loh, di rumah itu sampah itu uang gitu. Iya juga ya Bu ya, mungkin kan di konsepnya di rumah itu uang, itu bisa juga nanti diakalin ya di sekolah ya. Itu bisa juga diakalin di sekolah, dimana sampah-sampah di sekolah itu bisa dijadikan uang. Itu ya. Ide bagus itu. Jadi mereka punya konsep yang sama, sampah di rumah jadi uang, sampah di sekolah jangan disia-siakan gitu ya. Betul juga ya Bu ya. Iya. Jadi karena mereka juga di rumah juga menghasilkan uang, saya di sini sepertinya harus mengarahkan Ibu, harus mengarahkan siswa itu bagaimana sampah-sampah di sekolah itu bisa menghasilkan. Iya benar. Iya benar. Bisa menghasilkan baik. Kebayang kan? Dapat konsep ya? Iya. Bisa baik dari sampah organik maupun sampah anorganik tadi Bu ya. Baik. Udah ada ide nih. Iya. Actionnya gimana kira-kira? Sepertinya Bu, Apa yang mau dibuat nih? ini Bu, rencananya kalau seperti itu, saya nih harus menyediakan sampah-sampah, istilahnya pemilahan sampah. Pemilahan sampah. Itu sepertinya saya harus meletakkan atau menyediakan tong sampah itu di setiap kelas gitu. Setiap kelas Jadi sampah yang berbeda ya. Setiap kelas nanti sampahnya harus dipilah, yang mana yang bisa dijual dan mana yang nggak bisa dijual. Nanti yang bisa dijual ketika sudah banyak, itu bisa langsung dijual. Nah nanti uangnya bisa dipergunakan untuk bersama-sama untuk di kelas. Mungkin bisa dijadikan uang kas ya. Iya jadi uang kas. Mungkin bisa makan bakso bareng nanti anak-anaknya. Benar Bu. Oke, nanti Mungkin berarti Bu tinggal fasilitasi aja supaya yang
yang yang bisa membeli sampah itu siapa gitu, didatangkan ke sekolah. Oh iya Bu, benar sekali Bu. Dulu pernah dari lingkungan hidup pernah mendatangi sekolah ya. buat sosialisasi di mana sampah itu harus dipilah, itu nanti bisa dijual ke mereka. Oh benar Bu, nanti rencananya nanti ya, seperti itu lah Bu. Luar biasa, tapi Ibu nggak bisa kerja sendiri nih kalau yang rencana kita Oh, ini. benar, Bu. Butuh dukungan. Betul. Siapa nih yang akan mendukung Ibu, atau siapa-siapa aja nih yang akan terlibat dalam program ini, dalam kegiatan ini? Pastinya Bu ya, dalam untuk mengarahkan anak-anak untuk menjaga kebersihan itu udah pasti kita harus kerjasama Bu. Iya. Harus kerjasama semua warga sekolah, terutama ya guru-gurunya, Benar. kemudian wali kelasnya pasti. Nah nanti kami akan bekerja sama semua untuk mengarahkan ini semua. Dan yang paling utama nanti saya akan menyampaikan kepada wali kelas. Iya. Wali kelas setelah kepala sekolah, kurikulum, kemudian yang berperan di dalam itu sepertinya wali kelas Bu ya. Wali kelas. Wali kelas yang akan Pasti Ibu sangat terlibat nih, karena kebetulan Ibu ber-IPA ya. Iya Bu, benar. Itu untuk sampah tadi, kemudian untuk sampah organik, Iya, organik. untuk sampah organik itu rencananya itu nanti saya akan buat pupuk, dan pupuk juga nanti mungkin ya Bu bisa diperjualbelikan. Untuk kampungan. Oh, benar ya. Berarti nanti uang kas kelasnya banyak Ibu. Luar biasa, ide itu luar biasa loh Bu. Nah ini kalau memang diterapkan, bisa jadi sekolah Ibu nanti jadi sekolah percontohan untuk masalah penanganan sampah. Amin. Itu luar biasa. Jadi kan Ibu ini kapan akan dilaksanakan? Mungkin kalau rencana laksanakannya segera Bu. Ya. Jadi segera karena untuk menjaga kebersihan kan memang harus selalu ya, tiap hari ya dikerahkan. Benar. Nah, ini harus segera saya sampaikan kepada warga sekolah, terutama kepala sekolah, kemudian dan guru-guru yang lain, dan nanti akan segera saya rencanakan di sini. Akan dilaksanakan sesegera mungkin Bu ya. Jadi berarti saya juga akan mendengarkan kabar baik juga sesegera mungkin gitu. Boleh hubungi saya, telepon aja nanti saya. Nanti saya dengar kabar baik dari Ibu. Nah kemudian juga nanti kita boleh ketemu lagi gitu. Kalau insya Allah mungkin saya bisa ketemu Ibu lagi akhir bulan ini, boleh nggak? Boleh sekali. Boleh, nanti saya sambilan saya bercerita. Iya. Oke. Ibu terima kasih banyak ya kan sudah mendatangi saya gitu kan, sudah saya merasa senang nih, bisa memberikan masukan-masukan kepada Ibu. Oke. Sama-sama Bu ya, saya juga terima kasih kepada Ibu Nur Kanisa sudah mengarahkan saya sampai saya mendapatkan solusi lah. Dengan senang hati. Dengan arahan ini saya bisa melaksanakan rencana saya. Amin. Oke, terima kasih Bu ya. Sama-sama. Oke, selamat siang. Oke Bu Nur, kita jumpa lagi ya. Iya. Gimana nih perasaannya setelah melakukan coaching hari ini? Gimana Bu ya? Awalnya sedikit nervous, takut tidak berhasil gitu kan, tapi ujungnya saya happy Bu, saya senang karena saya merasa berhasil. Karena coaching tadi kayaknya udah senyum-senyum pulang dengan gitu, dengan ada ide yang untuk dilaksanakan di sekolahnya gitu Bu. Alhamdulillah lancar ya, tadi saya lihat Bu Nur juga udah melakukannya sesuai dengan alur cerita. Benar. Pertanyaan Bu Nur tadi sangat berbobot, cukup bagus. Terima kasih Bu. Terima Coachnya kasih. tadi tergali ya, bisa menggali ide-ide dia ya, sehingga berhasil menghadirkan solusinya sendiri. Saya senang. Jadi gimana nih menurut Bu Nur terkait dengan indikator keberhasilannya? Jadi tadi seperti yang waktu sebelum observasi, sebelum coaching tadi kita sudah ketemu dan saya ingin menguatkan tadi kompetensi yang ingin saya kuatkan itu adalah di kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, berpotensi. Nah, dan saya merasa sudah lebih baik Bu, dan jadi kemampuan saya untuk menganalisis cerita dari coaching, kemudian memunculkan pertanyaan dari pernyataan coaching tadi, dan sehingga si coaching akan tersadar, jadi kata-kata oh ya itu membuat sebuah kebahagiaan buat saya Ibu gitu. Jadi saya merasa di kompetensi itu saya sudah mulai lebih baik gitu ya.
Jadi secara garis besar nih coaching hari ini berjalan lancar dan berhasil ya. Alhamdulillah. Berhasil meningkatkan kompetensi Iya. sebagai coach dan Iya. coach juga berhasil menemukan solusi. Iya, alhamdulillah. Baik Bu Nur, semoga ke depan bisa lebih sukses lagi menjadi Terima seorang kasih, coach. terima kasih Ya, Ibu. selamat berlatih lagi. Terima kasih Ibu, terima kasih banyak Ibu sudah mendampingi saya hari ini. Tapi saya masih tetap butuh bantuan Ibu nanti ketika saya perlukan. Baik, terima kasih juga atas banyak, Ibu. kepercayaan Bu Nur. Iya.